Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Marga Mulki Firmansyah dengan NIM 14124000006. Di sini saya akan merealisasikan untuk tugas ETS dengan studi kasus perbandingan investasi sistem produksi manual dan otomatis. Dalam sebuah perusahaan produksi makanan ringan sedang menghadapi peningkatan permintaan pasar yang signifikan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manajemen memerhitungkan dua opsi investasi, yaitu investasi pertama, alternatif A, manual, tetap menggunakan sistem produksi berbasis tenaga manusia dengan peningkatan jumlah pekerja untuk meningkatkan kapasitas produksi. Jadi yang kedua, alternatif B, otomatis, menginvestasikan dana untuk membeli dan mengoperasikan mesin robotik otomatis yang menggantikan sebagian besar pekerjaan manual. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan alternatif yang paling layak secara finansial dan operasional. Evaluasi dilakukan menggunakan tiga kriteria utama. Yang satu, Net Present Value atau NPV. Untuk mengetahui nilai bersih investasi adalah mempertimbangkan faktor waktu dan suku bunga. Yang kedua, payback period. Untuk melihat seberapa dapat seberapa cepat investasi dapat kembali. Untuk yang ketiga, analisis sensitivitas terhadap suku bunga. Untuk menguji seberapa sensitif keputusan investasi yang terhadap perubahan tingkat diskonto. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk alternatif A, investasi awal sebesar 95 juta. Untuk biaya operasional per tahun yaitu 40 juta. Untuk pendapatan per tahun 70 juta. Umur proyek tahun yaitu 10 tahun. Suku bunga 15%. Untuk alternatif B yaitu sistem otomatis, investasi awal 165 juta, biaya operasional 25 juta per tahun, untuk pendapatan per tahunnya 80 juta dengan umur proyek 10 tahun dan suku bunga 15%. Analisis investasi NPV sistem manual alternatif A. Untuk di tahun pertama cash flow-nya 0. Untuk di tahun pertama cash flow-nya 70 juta. Untuk cash outflow-nya yaitu 40 juta. Dan untuk net cash flow itu 30 juta untuk periode tahun 1 sampai 10. Kita mau menghitung 15% untuk di tahun pertama yaitu sesuai buku ekonomi teknik P per F 0% N yaitu 0,8696. Jadi hasilnya 26 juta 88.000. Untuk tahun kedua totalnya 22 juta 683.000. Tahun ketiga 19 juta 785.000. Tahun keempat 17 juta 154.000. Tahun kelima 14 juta 916.000. Untuk tahun keenam 12 juta 969.000. Di tahun ketujuh 11 juta 277.000. Dan di tahun ke-8 9 juta 807.000. Tahun ke-9 8 juta 529.000. Untuk di tahun ke-10 7 juta 416.000.
NPV-nya aku akumulasiin ketemu hasilnya adalah 55.564.000. Analisis untuk kesimpulan analisis ini yaitu karena NPV-nya lebih besar dari nol, maka investasi sistem manual layak digunakan. Analisis investasi payback sistem manual alternatif A. Tabelnya sama untuk yang di atas. Kita namain untuk akumulasinya, PV-nya. Untuk 0 di tahun 0 minus 95 juta. Untuk di tahun ke pertama yaitu minus 68.912. Untuk di tahun ketiga, minus 26.504.000. Untuk tahun keempat minus 9.350.000. Untuk di tahun kelima ini udah balik modal dan mendapat untung yaitu plus 5.566.000. Hingga di tahun ke-10 akumulasinya 55.564.000. Di tabel ini interpolasi itu 4,86 karena di tahun keempat memasuki tahun kelima itu udah mulai peningkatan untuk balik modalnya. Untuk kesimpulan dari analisis payback sistem manual balik modal dalam 4,86 tahun atau 4 tahun 9 bulan di buletin. Untuk analisis investasi NPV sistem otomatis atau alternatif B. Untuk cash flow-nya di tahun pertama 80 juta. Untuk untuk di tahun 1 sampai 10 karena kita ngitungnya jangkanya 10 tahun. Untuk cash outflow-nya yaitu sama 25 juta di tahun pertama, tahun 1 sampai 10. Kemudian nanti cash flow-nya 55 juta di tahun 1 sampai 10 karena cash inflow-nya 80 juta dikurangi 25, cash outflow-nya 25 juta ketemu hasil 55 juta dan dikalikan 15%. Untuk tahun 0 masih minus 165 juta di tahun pertama yaitu 47.828.000. Tahun ketiga 41.585.000. Di tahun keempat 31.449.000. Tahun kelima 27.346.000. Untuk di tahun ke-6 23.776.500 rupiah. Di tahun 7 20.674.500. Untuk di tahun ke-8 17.979.500. Untuk di tahun 9 15.636.500. Untuk di tahun ke-10 13.596.000. Kemudian NPV-nya ketemu hasil 111.034.000. Kesimpulannya, karena NPV lebih besar dari nol, maka investasi sistem otomatis layak dijalankan. Kemudian analisis investasi payback sistem otomatis alternatif B. Untuk cash, cash inflow, cash outflow, dan net cash flow-nya sama kayak tabel di sini. Dan untuk persen 15% masih sama.
Kemudian kita tinggal mencari akumulasi. Tahun 0 minus 165 juta karena investasi awal. Untuk di tahun pertama itu 100 minus 117 juta 172.000 dengan penjumlahan investasi awal ditambah hasil dari PV dari tahun pertama. Untuk di tahun kedua minus 75 juta 586.000 dengan akumulasi di tahun pertama 117 juta 110.000 ditambah 41 juta PV di tahun kedua 41 juta 585.500 ketemu hasil minus 75 juta 586.000. Tahun ketiga masih minus 39 juta 424.000. Di tahun keempat ini sudah mulai untuk beranjak untuk kembali modal, yaitu minus 7 juta 975.000, masih belum balik modal. Di tahun kelima ini udah balik modal karena totalnya plus 19 juta 371.000. Kemudian tahun 5 sampai ke 10 itu akumulasi PV-nya yaitu plus 111 juta 34. Ini udah balik modal yaitu sebesar 19 juta 371.000. Untuk di tahun ke-6 43 juta 147.000. Untuk di tahun ke-7 plus 63 juta 822.000. Tahun ke-8 81 juta 801.000. Tahun ke-9 97 juta 436.000. Dan di tahun ke-10 111 juta 34.000. Untuk interpolasinya 4,10 karena di tahun keempat dan kelima dia mulai balik modal. Kesimpulan dari analisis buyback sistem otomatis B, balik modal 4,10 tahun atau 4 tahun 1 bulan. Dari sisi efisiensi waktu, pengembalian investasi sistem otomatis lebih menguntungkan dan layak diprioritaskan untuk diimplementasikan. Untuk analisis sensitivitas di suku bunga 10%, NPV-nya yaitu 73 juta 380.000 untuk sistem manualnya atau alternatif A. Untuk alternatif B yaitu sebesar 137 juta 810.000. Ada lebih layak sistem otomatis. Untuk suku bunga 15%, NPV alternatif A yang kita hitung tadi 55 juta 564.000. Untuk NPV otomatisnya atau alternatif B yaitu 111 juta 34.000. Alternatif lebih layak sistem otomatis. Kesimpulannya, investasi pada sistem otomatis secara signifikan lebih
sensitif terhadap perubahan suku bunga dibandingkan dengan investasi pada tenaga manusia. Namun, tetap lebih unggul memberikan NPV yang lebih tinggi pada rentang suku bunga 10% hingga 15%. Ini menunjukkan bahwa sistem otomatis adalah pilihan investasi yang lebih menguntungkan berdasarkan kriteria NPV pada skenario suku bunga yang dianalisis. Cukup sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila agak terbata-bata atau ada salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.